Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang begitu baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita kembali lagi bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyadari dengan benar keadaan dunia yang semakin tidak menentu, membuat kita harus mengingat bahwa kehidupan kita hanya tenang saat berada di dekat Allah. Haleluya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Amin, haleluya. padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, hanya dekat Allah. Hanya dekat Glory. Amin Tuhan. rasa tenang Kami tenang di dekatmu. Haleluya, haleluya. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu. Amin, haleluya. bersekutu Glory. denganmu, Amin Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ingin selalu Haleluya bersekutu Yesus. denganmu, Amin Tuhan. menikmati Haleluya, haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Pada saat hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami memperoleh waktu yang baik bagi kami Tuhan, untuk kami menikmati Engkau lagi saat ini Tuhan. Di tengah dunia yang mungkin membuat kami tertekan, di tengah dunia yang mungkin membuat kami takut dan kecewa Tuhan.
Tapi kami percaya apabila kami dekat kepada Tuhan, kami memperoleh persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kami memperoleh ketenangan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu bersekutu kembali bersama dengan Engkau. Kami rindu memperoleh lagi kekuatan itu Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami siapkan waktu kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diberkati lagi oleh keberadaan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat ibadah ini Tuhan kami percaya Engkau bekerja lewat Roh-Mu. Walaupun kami terpisah dengan jarak Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau mampu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami luaskan Roh Allah bekerja Tuhan saat ini menjamah setiap hati. Karena Engkau adalah pusat penyembahan dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah, kami siap untuk membesarkan Engkau saat ini. Kami buka ibadah kami Tuhan, di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa dunia ini tidak akan menjamin kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena dunia ini bukan Firdaus. Amin. Haleluya. Glory. Dunia ini bukan Firdaus, hanya di kaki Tuhanku. Di situ hatiku teduh. Dunia ini bukan Firdaus, dunia ini bukan Firdaus, hanya di kaki Tuhanku. Di situ
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena kita perlu firman Tuhan hari ini untuk kita bisa kuat menghadapi zaman sekarang. Dunia boleh bergelora, tapi jaminan Tuhan selalu ada. Haleluya. Berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sama-sama kita lakukan pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Berjaga dan berdoa. Sungguh Haleluya. tidak Glory ya Tuhan. Amin. lagi Tuhan Yesus datanglah, biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besar. Amin. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, biar kita tahan saja,
Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan, sambil kami menantikan kedatangan-Mu kembali ke dunia ini, kami tetap bertahan dan kami setia kepada Tuhan. Kami bertahan dan kami setia melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami Tuhan. Menyertai kami dalam perjalanan hidup kami dalam dunia ini Tuhan. Supaya kami kuat menghadapi segala sesuatu yang harus kami lewati Tuhan. Ada berbagai tantangan-tantangan, cobaan, hadangan-hadangan, terutama dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus itu tinggal dalam hidup kami, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan dan kami percaya Tuhan disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kami akan lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau dengar lagi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ini yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan. Urapan dari Tuhan. Menguasai seluruh kehidupan hamba-Mu. Sehingga apa yang akan diperkatakan nanti Tuhan. Itu semua berasal dari hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu ini Tuhan. Yang perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapan yang sama kami terima juga dari Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam penyembahan kita, terlebih dahulu malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul di Taman Getsemani. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca dalam satu perikop ini, maka kita akan membaca rangkaian peristiwa yang menceritakan malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Sementara Yesus sedang berdoa dan kembali menjumpai murid-murid, maka Yesus menemui murid-murid sedang dalam keadaan tertidur. Hal itu berulang sampai 3 kali dalam hal ini. Ketika kita membaca ayat ini adalah sebuah nasihat ataupun peringatan di mana Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa karena akan ada sesuatu hal akan terjadi. Kalau kita membaca kembali, apakah yang akan terjadi sehingga Yesus menasihatkan murid-murid untuk berdoa? Sesungguhnya yang akan terjadi adalah bahwa akan datang pencobaan. Tetapi hal ini juga bukan tertuju nasihat kepada murid-murid, tetapi kepada gereja Tuhan di zaman akhir.
gereja dalam perspektif yaitu bukan bangunan tetapi kumpulan orang percaya. Apakah yang akan terjadi di zaman akhir ini kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan? Sesungguhnya peristiwa Getsemani adalah peristiwa yang begitu menyiratkan, membawa ataupun menguras emosional daripada Yesus dalam tubuh alamiahnya. Karena diperhadapkan dengan kesedihan, kegentaran, bahkan keadaan yang mencekam pada waktu itu. Peringatan nasihat ini yang ditujukan kepada murid-murid tetapi masih relevan juga di zaman akhir ini, bahwa hal itu juga terjadi di zaman akhir. Akan datang pencobaan, akan datang kesukaran. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, surat Timotius yang kedua ayat pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yesus menasehatkan murid-murid untuk berdoa dan berjaga karena akan datang pencobaan. Pencobaan yang diutarakan oleh Yesus kepada murid-murid adalah sebuah tekanan yang dilakukan oleh iblis untuk tunduk dengan keadaan tersebut, ataupun sebuah keadaan ataupun siasat dari iblis untuk memikat murid-murid untuk tunduk dengan keadaan itu. Sehingga Yesus menasehatkan supaya murid-murid berdoa. Dan kalau kita baca selanjutnya, maka benarlah datang pencobaan itu terhadap murid-murid. Dan itu dialami oleh murid-murid bernama Petrus. Ada pencobaan, ada tekanan datang kepada Petrus. Dan Petrus pun menyangkal siapa Yesus itu. Nah, bagi kita di zaman akhir ini, ada keadaan-keadaan di zaman akhir, ada masa yang sukar yang sedang dihadapi bagi gereja Tuhan. Kata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar adalah bahwa suatu keadaan yang tidak bisa dikontrol ataupun dikendalikan manusia ataupun sekelompok manusia. Di zaman akhir, hal itu pun terjadi dan di kekinian itu pun terjadi. Coba kita dengan sistemnya untuk mengendalikan yang namanya pandemi secara global sudah diupayakan. Tetapi secara manusia, secara personal untuk mengendalikannya, kita tidak bisa. Kita masuk dalam keadaan zaman yang sukar tersebut. Tetapi bagaimana supaya gereja kuat dan bertahan? Yesus mengutarakan tentang pencobaan yang akan terjadi setelah penangkapannya, setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, setelah Yesus naik ke sorga akan datang pencobaan. Dan itu terjadi sampai kini dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan haruslah kuat dalam hal ini. Harus bertahan dalam menghadapi hal ini. Karena diceritakan kata pencobaan itu adalah datangnya bisa dari iblis untuk kita tunduk, tetapi bisa juga lewat situasi supaya kita terpikat, terperdaya. Pandemi ini membuat banyak orang mulai memikirkan di luar sana tentang
keselamatan diri sendiri. Sehingga dalam 2 Timotius 3 ayat 1, keadaan yang sukar. Akibat keadaan yang sukar itu, maka timbullah yang di ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yesus mengatakan untuk menasehati murid-murid. Firman Tuhan juga malam hari ini menasihatkan kepada kita supaya di tengah zaman yang sukar ini kita senantiasa berjaga dan berdoa. Bahkan kalau kita kembali dalam Matius pasal 26 ayat 41, di situ bagaimana apa yang harus dibangun dalam umat, dalam kita di zaman akhir ini. Pertama, di situ dikatakan ada kalimat menyatakan bahwa tubuh ini lemah, tapi roh itu penurut. Daging ini lemah, tapi roh itu penurut. Daging ini, keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Dalam surat Galatia dijelaskan dalam pasal 5, di situ dijelaskan tentang keinginan daging versus berbedanya dengan keinginan roh. Selalu bertentangan. Keinginan daging ini diperhadapkan dengan keterbatasan. Ada usia, ada range terbatasnya usia. Tetapi ketika manusia batiniah yang dibaharui, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Surat Korintus yang kedua pasal 4 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika keadaan sukar, dengan mengatasinya lewat daging ini, maka diperhadapkan dengan keterbatasan. Ketika diperhadapkan dengan zaman yang sukar, daging ini menolak. Maka kecenderungannya adalah persungutan, kecenderungannya adalah penolakan, dan bisa juga amarah timbul. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kemerosotan daging, ada hal. Kalau kita lihat tubuh itu ada masa usianya. Ketika masa usia semakin bertambah-tambah, diperhadapkan dengan resiko-resiko, keadaan yang semakin merosot. Ketika keadaan semakin merosot, tubuh semakin lemah, banyak orang di luar sana menghadapi tubuh yang semakin lemah ini, maka mulai keluhan-keluhan datang. Tetapi jika yang dibangun adalah manusia batinia, iman, pengharapan, kasih kita semakin bertambah-tambah, maka ketika kemerosotan daging itu datang, yang terjadi adalah ucapan syukur. Haleluya. Itu sebabnya daging ini lemah, tetapi roh itu penurut. Bangunlah manusia batiniah kita. Nah, selanjutnya dalam nasihat itu, ketika pencobaan datang, apakah yang harus kita lakukan? Dalam nasihat itu, Yesus menyatakan, Yesus menasihati kepada murid-murid untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tema pada malam hari ini tentang berdoa. Maka untuk kita menang mengatasi zaman yang sukar, untuk kita menang atas pencobaan datang, maka umat Tuhan kita semua senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, kita senantiasa berdoa. Berdoa yang bagaimana? Kalau kita baca kembali ayat ini, kata berdoa adalah doa merupakan bagian dalam kehidupan kita. Ada slogan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi nasihat Yesus untuk mengajak murid-murid berdoa adalah
digambarkan seperti seorang pelari yang memandang tujuan fokusnya adalah kepada sebuah hadiah, kepada sebuah finish. Dan ketika provokasi datang, katakanlah ada cabang olahraga atletik lari 100 meter, maka lawan-lawan di sekelilingnya, di sekitarnya akan coba dengan provokasi yang bisa juga dengan lenguhan, bisa dengan teriakan, bisa dengan kecepatan kaki dengan derap yang begitu mengganggu, itu bisa. Tetapi seorang pelari, dia tidak akan terprovokasi dengan lenguhan. Dia tidak akan terprovokasi dengan sekitarnya tergoda. Fokusnya adalah ke depan untuk mendapat garis finish. Demikian juga berdoa. Berdoa merupakan keutamaan bagi kita. Untuk kita menang dalam pencobaan, untuk kita menang di dalam kesukaran zaman ini, maka Tuhan menasihatkan kita berdoa. Kalau kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu tentang kehidupan di zaman akhir. Ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama di ayat 16 itu, bersukacitalah. Yang ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat ke-18, mengucap syukur. Ayat yang ke-19, jangan padamkan roh. Di akhir zaman, dalam surat Tesalonika ada 4 parameter yang harus ada bagi gereja Tuhan. Yang pertama, jangan sampai sukacita hilang. Yang kedua, sukacita itu harus ada. Yang kedua, tetaplah berdoa untuk kita menang dalam zaman kesukaran ini. Bahkan ke depan akan datang kesukaran-kesukaran lagi yang tidak kita ketahui bentuknya dan modelnya yang bagaimana. Tetapi untuk kita menang, maka berdoa harus ada dalam kehidupan kita. Doa adalah menjadi keutamaan. Dalam Matius pasal 26, nasihat Yesus kepada murid-murid dalam konteks tersebut untuk menang dalam pencobaan, untuk menang dalam zaman kesukaran, berdoa harus ada dalam kehidupan orang percaya. Kita akan melihat ketika orang berdoa, apa yang akan terjadi. Jaminan Tuhan ketika dia berdoa dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6, bagian terakhir. Mazmur 32 ayat ke-6. Mazmur 32 ayat yang ke-6. Kita akan melihat satu tokoh dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Daud menyatakan, berdoalah. Berdoa harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Berdoa ada dalam kehidupan Daud. Sehingga ketika banjir besar itu tidak terjadi. Itu tidak melandanya. Kita melihat satu tokoh dalam Kejadian pasal 10 ayat 25. Di situ ada Eber. Eber adalah ada dalam masa di mana menara Babel dibangun. Dan dia menjumpai Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, berdoa dan meninggalkan yang namanya Babel. Ketika dia meninggalkan namanya Babel, apa yang terjadi? Generasinya dibebaskan dari kekacauan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini nasihat Tuhan, pencobaan akan datang. Kesukaran akan datang. Bagaimana kita akan menang dalam kesukaran? Mari berdoa. Teladanilah Daud. Teladanilah Eber. Dia tahu kesukaran datang. Tapi dia berseru kepada nama Tuhan. Sehingga Eber terluput dari kekacauan. Eber artinya menyeberangi sungai. Menyeberangi kekacauan. Dan seluruh generasinya ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan. Biar waktu yang Tuhan berikan bagi kita saat ini kita pergunakan. Kita menyembah, kita hampiri Tuhan.
lewat kita menyembah, percayalah Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Haleluya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar waktu yang ada ini Tuhan yang menjadi fokus kita, Tuhan yang menjadi pusat fokus pujian dan penyembahan kita. Kita letakkan sejenak apa yang sedang kita alami. Mungkin keterhimpitan, mungkin tekanan. Sembah Dia. Kita yakin dan percaya ketika kita menyembah Dia, Tuhan akan angkat segala beban dan keterhimpitan yang sedang kita alami. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Lupakan diri kita, Haleluya, haleluya, haleluya. Tanggalkanlah segala keberatan kita. Biar Tuhan yang kita sanjung, biar Tuhan yang kita sembah, biar Tuhan yang kita muliakan. Dia pasti angkat segala beban dan keterhimpitan kita. lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Lupakan diri kita, besarkan Haleluya, haleluya, haleluya. lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Amin. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Amin. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, glory, glory, glory. Engkau saja yang patut kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, haleluya. Kami tanggalkan segala keberatan kami. Kami tanggalkan segala apa yang sedang kami alami. Kami mau menyembah Tuhan, biar Tuhan saja yang menjadi pusat pengagungan kami. Tuhan saja yang kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau sumber pertolongan kami. Kami mau harap kami hanya untuk Tuhan saja. Haleluya. Engkau sumber harap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber pertolongan kami. Saat tekanan-tekanan datang seperti banjir yang datang meliputi kami, Engkau sumber pertolongan kami. Haleluya. Engkau saja pertolongan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sanjung, mari kita muliakan Tuhan. Biar Tuhan yang kita sanjung dan kami puji. Biar Tuhan menjadi pusat pengiringan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Aku sembah, amin. Kau ku sembah,
Haleluya. Mari hampirilah Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi seperti kesukaran-kesukaran dari zaman ini, dari keadaan-keadaan ini, dari saat-saat yang sedang kita alami, kita seperti terhimpit. Biar kita puji saja, biar kita menyembah dan berdoa. Saat kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan. Haleluya. Ada pertolongan, ada diluputkan kita dari yang namanya kesukaran-kesukaran ini. Haleluya. Kau ditinggikan dari segalanya. Amin, amin. Kau ku Haleluya, 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 haleluya. Miliklah umat-umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami menghadapi zaman ini yang penuh dengan kesukaran sedang datang, biar Engkau yang menilik kami dalam doa-doa kami. Biar Tuhan lalukan, biar Tuhan angkat, Tuhan luputkan, Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku haleluya, 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 glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Saat kesukaran seperti banjir melanda kami, yang kami lakukan malam ini Tuhan, kami hanya berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan. Itu saja yang kami lakukan. Kami tidak dapat melakukan dengan kemampuan kami, karena terbatas kemampuan kami. Tapi ketika kami berseru kepada nama Tuhan, kami yakin ada jalan keluar.
ada pertolongan, ada kekuatan kami melewati kesukaran yang menghimpit kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 glory, 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 haleluya, Yesus, 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 ku panggil namamu, ku panggil namamu, sebagaimana Eber memanggil nama Tuhan. Mereka diluputkan dari kekacauan. Kami pun saat ini memanggil nama Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu. Luputkanlah kami dari kesukaran-kesukaran yang sedang menekan kami, yang menghimpit kami. Haleluya, 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 Yesus, Yesus. Yesus sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku haleluya, jamahlah kami ya Roh. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu malam hari ini. Menguatkan kami melewati kesukaran yang sedang menghimpit kami. Haleluya, haleluya. Bila hampiri Dia, Dia hampiri Engkau. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri Dia, Dia hampiri Engkau. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri Dia, Dia hampiri Engkau. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami sanjung dan kami muliakan. Kami bersyukur waktu ini kami merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur waktu yang ada ini kami datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Dalam rangkaian ibadah doa ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Benarlah Tuhan bahwa kami hidup di zaman akhir ini. Kesukaran demi kesukaran sedang datang melanda. Tetapi kami bersyukur buat jaminan firman Allah, buat nasihat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Haruslah kami senantiasa berdoa ketika pencobaan, ketika kesukaran datang. Maka kekuatan dan kemampuan kami menghadapi kesukaran pencobaan ini adalah terbatas. Karena kemampuan kami juga terbatas Tuhan. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan berdoa, berseru kepadamu, kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu. Ada jaminan kami yang datang dengan keterhimpitan, kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang sepertinya dalam pergumulan sedang mengitari kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berseru kepada nama Tuhan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami teladani cara hidup Eber Tuhan. Ketika pencobaan, kesukaran sedang datang, dia berseru kepada nama Tuhan dan Eber dihindarkan dari kekacauan. Sebagaimana Yesus menasihatkan murid-murid tentang pencobaan, maka kami pun senantiasa berdoa. Karena Engkau menasihatkan kami untuk senantiasa berdoa. Kami tidak tahu ke depan kesukaran pencobaan yang bagaimana akan datang lagi. Tetapi jaminan firman Tuhan bila kami berdoa dan doa itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Engkau akan bela umat-umat-Mu yang saleh. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu sekalian Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kalaupun mereka datang dengan pergumulan, marilah jamahan Tuhan menghampiri mereka. Sebagaimana mereka umat-umat-Mu menghampiri Allah. Dan ulurkanlah tangan-Mu, hampirilah mereka. Sehingga Engkau berikan kekuatan, kemenangan dan jalan keluar. Serta kelegaan Engkau angkat Tuhan. Kalaupun sedang menghadapi tantangan kesukaran, Tuhan memberikan pembelaan bagi umat-umat-Mu. Berdoa bagi umat-umat-Mu dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan buka jalan. Kami sedang mengalami pandemi ini. Di sana sini terdengar kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi kami percaya umat-umat kesayangan-Mu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan juga dari paparan virus serta sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan ketika kesukaran pencobaan sedang datang kepada kami, menghimpit kami dengan bujukan, dengan jeratan dan dengan banyak sekali ragam untuk mendesak kami, untuk menggoda kami. Tetapi yang kami lakukan adalah membaharui terus manusia batinia kami senantiasa dan terus berdoa kepada Tuhan. Maka kami percaya ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.